Shalom Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Selamat siang untuk kita semua. Dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena situasi dan kondisi bahwa virus corona masih merajalela, masih terus menerus menggerogoti manusia, sehingga kita belum bisa beribadah di gereja kita. Kita berdoa supaya waktu yang dekat ini bisa kita beribadah dan virus corona segera musnah dari bumi ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, mari kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memberikan peluang anugerah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang berkati. Demikian juga setiap kami yang telah menyisihkan waktu kami dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, minggu kita sekarang namanya adalah minggu ke-7 sesudah Pentakosta atau minggu tanggal 19 Juli 2020. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Tapi enggak semuanya saya membacakannya untuk menghemat waktu. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Dan saya hanya membaca ayat 16 sampai 19 ditambah 25 dan 26. Mari kita membuka Alkitab kita atau alat elektronik kita. Saya akan membaca untuk kita semua dan Bapak Ibu dan Saudara Tuhan dapat melihat Alkitabnya atau alat elektroniknya. Mari kita mulai. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami minum seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan minum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini, tema kita pada siang hari ini adalah datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan dalam pelayanan Yesus, begitu banyak orang yang datang kepadanya. Oleh karena dia banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati,
Bahkan dia mengusir setan-setan. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, begitu banyak yang lain yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Walaupun banyak hal yang terjadi, bukan berarti semua orang yang berbondong-bondong datang melihatnya, mereka semuanya percaya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, masih banyak orang yang mengeraskan hatinya, tidak percaya kepada Yesus. Dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus menyampaikan teguran kepada orang banyak. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yang pertama yaitu angkatan yang selalu menyalahkan, yaitu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Dan yang kedua yang mau kita renungkan adalah mengenai Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar, itu di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Dan yang ketiga adalah datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, itu di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang 3 hal inilah yang mau kita renungkan. Yang pertama yaitu angkatan yang selalu menyalahkan, itu di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengatakan ada kata angkatan yang pada saat itu seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru kepada teman-temannya. Berseruling tetapi tidak menarik. Ada kidung duka tetapi tidak berkabung. Melihat Yohanes tidak makan dan tidak minum, dianggap kerasukan setan. Tetapi mereka melihat Yesus makan dan minum, mereka menyebutkannya pelahap dan peminum. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, teguran Yesus ini menjelaskan bahwa angkatan pada saat itu merupakan orang-orang yang tahu hanya menyalahkan saja. Semua dalam pandangan mereka salah, tidak lagi dapat melihat dengan jernih dan memberikan penilaian dengan positif. Tidak sanggup menghargai yang benar dan mengoreksi hal yang buruk. Bagi mereka semua yang dilakukan oleh orang lain sudah salah. Jadi kebenaran hanya ada bagi mereka, kesalahan bagi orang lain. Bapak Ibu dan Saudara-saudara Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang ini bisa juga kita menemukan pola hidup yang demikian, yang menganggap bahkan mengklaim bahwa hanya dirinya yang benar. Orang lain sudah dianggap salah dan tidak memiliki nilai, dan orang lain tidak memiliki nilai kebenaran lain.
Bapak Ibu dan saudara Tuhan, keadaan seperti ini bisa jadi pemicu pertikaian atau perselisihan di masyarakat, bahkan di lingkungan serta dalam keluarga. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi angkatan yang selalu menyalahkan, dan yang kedua adalah mengenal Tuhan dengan benar, di ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, gaya ungkapan ini hampir sama dengan yang terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 35 dan juga Yohanes 17 ayat yang kedua. Ayat-ayat dalam Matius ini disebut penafsir tulisan Yohanes yang kesasar. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, dalam situasi yang seperti dalam poin nomor 1 tadi, bahwa Yesus tetap bersyukur kepada Bapanya yang di surga karena sangat mempunyai hubungan yang sangat intim dan sangat dekat dengan Bapa di surga. Bahwa hubungan Yesus dengan Bapanya di surga begitu intim, begitu dekat. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, Allah mempunyai kuasa sepenuhnya di langit dan juga di bumi, dan mendelegasikan kuasa itu kepada Yesus. Jadi siapa yang mengenal anak telah mengenal Bapa, atau sebaliknya, siapa yang telah mengenal Bapa telah mengenal Yesus. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, pesan ini jugalah yang menjadi perhatian dan dihidupi oleh setiap orang pada saat ini. Percaya pada zaman sekarang ini, yaitu supaya selalu mempunyai pengenalan, hubungan dan komunikasi yang baik dengan Bapa di surga, dengan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, hanya pengenalan demikianlah kita dimungkinkan untuk mengenal kebenaran Tuhan Yesus dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, yang ketiga yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi yaitu angkatan yang selalu menyalahkan, dan yang kedua mengenal Tuhan dengan benar, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah datanglah kepada Yesus. Itu di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, sesuai dengan poin yang kedua tadi, yang di atas tadi, yaitu mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan Yesus mengajak supaya semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Yesus. Di sini kita melihat bagaimana Yesus sangat memperdulikan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, orang yang mau ditolong oleh Yesus itu mempunyai syarat, yaitu harus mampu memikul kuk yang diberikan oleh Yesus dan mengikuti sifat daripada Yesus, yaitu rendah hati dan lemah lembut. Ini semua dikatakan oleh Yesus bahwa kuk itu tidak berat tetapi ringan, karena Yesus sendiri yang menolong kita dan memampukan kita untuk memikulnya.
Bapak Ibu dan saudara Tuhan, di tengah-tengah keadaan dan angkatan yang jahat, Yesus tidak mau orang yang mengikutnya dan juga murid-muridnya putus asa. Namun dia mau melepaskan dari persoalan. Yesus menginginkan orang yang mengikutnya tetap berjuang sehabis-habisnya sampai mendapatkan kemenangan. Dan itulah sebabnya Yesus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat supaya datang kepadanya, dan Tuhan Yesus akan menolong dan melepaskan beban itu daripadanya. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apa yang mau kita renungkan, apa yang mau kita lakukan dari firman Tuhan yang 3 poin tadi yang telah kita dengarkan? Yang pertama, marilah kita menganggap orang lain benar sama dengan diri kita sendiri. Dengan demikian akan mengurangi perselisihan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, bukankah sering kita menganggap bahwa kita yang benar, orang lain yang salah? Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita juga menganggap orang lain adalah benar sama dengan kita juga benar. Dan yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah marilah kita mempunyai hubungan yang benar dan intim dengan Yesus. Dengan demikian kita akan dimungkinkan untuk mengenal kebenaran Tuhan Yesus dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, dan yang terakhir yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan ini, marilah kita semua datang kepada Yesus yang letih lesu dan berbeban berat, supaya kita mendapatkan kelegaan dari Yesus. Dan dengan syarat kita juga harus mampu memikul kuk dan mengikuti sifatnya yang lemah lembut. Semuanya itu adalah ringan karena Yesus akan menolong kita dan memampukan kita untuk menanggungnya. Demikian juga persoalan yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, itu tentang virus corona. Kita bersyukur karena semua jemaat ini Glory Menteng 7 semuanya dijaga oleh Tuhan, semuanya diberikan oleh Tuhan kesehatan. Sampai saat ini kita bersyukur. Itu karena doa kita, karena kita terus menerus minta kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai kita semuanya. Dan kita terus berdoa supaya sampai akhir daripada corona ini kita tetap sehat walafiat, sehingga kita dapat berbakti, beribadah di gereja kita bersama-sama. Amin. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami supaya kami semuanya dikuatkan oleh Tuhan, supaya kami menganggap bahwa orang lain juga benar sama dengan kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk terus-menerus memiliki sifat seperti sifat yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yaitu kelemah lembutan. Ini tidak gampang, tetapi Engkau akan memberikan kepada kami kemampuan untuk memiliki sifat seperti ini.
bahkan menanggung kup yang diberikan oleh Yesus kepada kami. Biarlah kup itu bisa kami fikul, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan untuk terus-menerus datang kepadamu, berseru kepadamu, sehingga kami dapat hidup benar. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.